sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Maaf, ada BPK datang Pak, saya kita tunda yang lain. Ada BPK datang, kita tunda ya. Pagi kita langsung aja nih, Bu. Setelah berlaku BPJS ini, itu udah ada kajian-kajian kita. Nah, kalau kita lihat sekarang pemakai KJS itu hanya 3,3 juta ya. 3,4 juta ya. Itu pun menurut saya kemungkinan yang menebus kartu pasti kurang. Karena dulu waktu baru kita jalankan program ini di pikiran saya, nanti kita bisa diskusikan. Pikiran saya itu dulu orang berpikir ini seperti kartu asuransi. Dia mau cek lab ke rawat jalan semua ke RSUD, makanya semua orang nyogok untuk mendapatkan kartu ini. Nah, setelah kita membuat sistem harus rujuk lewat puskesmas, maka dia tidak mau mengambil kartu ini karena memang sebagian orang ini adalah orang-orang yang memang mampu, yang keras menengah lah. Nah, apalagi kalau tahun depan kita melakukan sistem rayonisasi, ini akan turun. Nah, kalau sekarang kita anggap tetap 3,4, kita anggaplah yang pakai ini 3,5 juta. Nah, 3,5 juta, kita bicara yang normal dulu nih, Bu. Kalau kita gunakan ikut nasional BPJS 3,5 juta, kan 1,2 juta udah ditanggung oleh APBN. Kan semua sama ya. Berarti sisa hanya 2,3. Nah, 2,3 kalau kami mau model askeskin dulu lah, Bu. Askeskinnya sih begitu kan, kan? Ditawarkan kepada daerah kalau merasa orang miskinnya masih banyak, kekurangan itu kalian bayarkan. Kan itu versi dulu. Tapi sekarang enggak, sekarang ada beda, Bu. BPJS sekarang ada yang PBI dan non PBI. Nah kan, gitu kan. Nah, maksud saya untuk DKI sekarang ini, kalau yang askeskin dulu kan nggak ada non PBI, semua kan jam kesmasnya askeskin. Jadi kalau orang miskinnya ada 3,5, ya 2,3 pemerintah bayar senilai 19,225. Dulu kan 6.000 atau berapa sama. Nah, maksud saya sekarang kita mau pilih yang mana, mesti kita diskusi. Sekarang premi kan 19.000 sekian ini. 19.225. Nah, kalau kita gunakan versi yang lama berarti kalau kita asumsi 3,5 juta, berarti 2,3 juta kali 19.225 kali 12. Itu yang Pemprov bayarkan ke BPJS, sehingga kebentuklah berarti ada 3,5 juta orang ya kan BPJS. Kan gitu, kira-kira gitu kan. Nah, itu yang kita bisa berdebat lagi nih soal ini nih. Kalau ternyata yang dapat kartu ini kan kita masih terbitkan yang sudah ada. Kita masih seleksi kan, ada yang meninggal, ada apa. Jadi kita saling ganti lah, saling pindah. Nah, untuk sementara mungkin kita percaya 3,5 juta. Betul nggak mungkin? Ya, kalau nanti ada kenaikan, misalnya bagaimana kalau ternyata kurang mungkin DKI akan misalnya bisa gitu ya, atau saling tukar 3 bulan, berarti tiap 3 bulan sekali kita rekor. Kita mesti putuskan dulu, berarti saya sepakat tiap 3 bulan kita rekor. Ini kalau kita mau ikut yang pola pertama ya, ini dia asumsi kita ikut pola pertama, berarti tiap bulan kita rekor. Nah, bayarnya juga tiap 3 bulan di muka, setuju nggak? Setuju sekali. Saya malah nawarnya sebulan kemarin. Kalau sebulan agak repot, administrasinya agak repot. Agak repot. Kalau sama Aceh untuk 6 bulan pertama dibayar bulan. Nggak, masalahnya sekarang ada kawan-kawan kurang iman sama BPJS. Gitu. Kita perbuat imannya. Ya, mereka mempertanyakan apa cukup 19.225 untuk nanggung seluruh Indonesia. Kalau tiba-tiba tidak cukup, APBNP-nya ada masalah, lalu siapa yang bayar RSUD kita? Ini kan pertanyaan dari RSUD ya. Makanya kita minta RSUD datang.
Saya bilang kalau itu nggak masalah, toh kita punya dana di Jokisda. Kalau sampai itu belum, ya kita bayar saja. Ya kan, nanti kita deal dengan Askes seperti apa, BPJS seperti apa. Itu kalau cash flow-nya rumah sakit ya Pak? iya, ini kan asumsi pertama ya. Kalau sampai BPJS ini ternyata mandek gitu loh. Sebetulnya Pak Wagub yang 19225 itu untuk PBI, penerima bantuan Iya. iuran untuk orang yang tidak mampu membayar. Iya. Nah yang mampu membayar, 25.000, kalau dia ngambil kelas 3 sebetulnya 25.500. Iya. Masih lebih sedikit dibandingkan yang disediakan oleh Pak Masih Trio. iya. Dia ada 23.000 ya. Karena 4,7 juta itu sekian dari 59 Karena resikonya mereka tidak boleh mengambil Di atasnya lagi Pak, kelas di ya. atasnya. Karena tidak mampu masa kemudian Iya. waktu sakit dia memilih Nah, fit. makanya begitu. sekarang kalau itu ada alternatif kedua, opsi kedua. Kalau sisanya kita tidak membayarkan 19.000, tapi kita ikut yang non PBI kan boleh juga. Boleh. Makanya ini yang saya bilang beda dengan versi yang lama. Iya. Tapi kami punya kesulitan kalau lakukan itu. Membedakan. Sekarang saya sudah mendaftar nih, saya bisa masuk di dalam bagian 3,3 juta. Itu membedakan PPI non PPI-nya ya Pak. Iya dong, tiba-tiba kok DKI masukin saya ke APBN. Oh, saya akan menuntut yang masuk ke APBD DKI dong, yang non PBI yang 25.000. Yang 1,2 maksudnya. Iya, Iya, yang Nah, enggak yang bukan sisa. Sisanya. Kan gini Bu, kalau kita asumsikan sekarang 3,5 juta orang yang harus pakai, 1,2 kan udah dikenakan 19.000. Maksud saya ya kalau 2,3 juta kita ikut yang non PBI, tarif non PBI, Ibu mau nggak saya kategorikan pasti ribut? Tapi malah dikategorikan mampu ya. Oh bukan, artinya pasti orang Jakarta ini iri-irian itu ampun. Jelas. Dia akan tahu kartu ini. Kalau begitu Harusnya dia nggak tahu. 25.000. Kartunya sama Pak. Sama kok sama. Kelas 3 sama. Makanya kalau kartunya sama semua sama, saya lebih baik bayar 19.000 saja. Tapi Pak Wagub, Benar Pak. Pak Wagub itu tidak masuk kategori orang fakir miskin PPI. tidak mampu menyalahi itu Pak. Apa? PPI Pak. Menyalahi Pak. Itu tidak masuk dalam fakir miskin tidak mampu. Tetapi Bapak sebagai pemerintah memberikan satu kesejahteraan kepada orang-orang ini dan dia bukan masuk kategori fakir tidak mampu sehingga yang dibeli ada kelas 3. Oh jadi sekarang sudah nggak boleh lagi berlaku seperti askeskin dulu. Enggak. Kalau dulu kan boleh kan, karena belum ada non PBI kan, kita boleh ikut yang harga tarif pemerintah. Ibu direktur perusahaan lah saya ngambil. Jadi Saya nanti pelayanannya nanti. di draft peraturan pemerintahnya di Perpresnya Pak. Seperti yang saya dengan tim kenakan untuk Aceh. Aceh itu total Pak. Total semesta. Total. Jadi dari total 4,7 kita sisir Pak. Kita sisir yang PNS, yang Jamkesmas, yang Jam Sostek, yang TNI, yang Polri, kemudian tinggal sisa 1,2 juta mereka. Itu Ini sama total kasus seperti saya di Belitung Timur dulu. Ya. Kita sisir sisir Pak. sisir PNS yang mampu, TNI Polri semua kita sisir. Kita ada pekerja-pekerja semua dipisahkan. Cuma di Belitung Timur dulu karena pertama kali kan saya nego, saya bayar setengah 50%, dianggap berlaku semua. Dulu kan begitu saya waktu di Belitung Timur, karena dianggap kurangin orang kaya, kurangin orang yang tidak mau masuk kelas 3 semua. Saya tidak pantas dong bayar 100%. Saya tidak mungkin mau masuk puskesmas, jujur aja. Kan itu hitungannya gitu. Nah itu yang paling harus kurangin. Makanya kita nggak bisa gunakan kali seluruh penduduk DKI. Sebetulnya itu Pak. Nggak bisa. Makanya waktu saya di Belitung itu saya lakukan, kita mengalihkan setengah bayar 50% dari penduduk yang total penduduk. Itu diasumsikan semua penduduk. Karena kan kita belum tahu nama siapa. Kalau ini kami BPJS harus Harus bayar. bayar. Yang bisa backup begini, kami kan sudah kerjasama dengan Dukcapil. Jadi data DKI nanti kita tahu seberapa, kemudian kita kurangkan, lalu sisa. Persis dengan yang kami lakukan di Aceh. Tapi butuh waktu untuk Ya betul. oleh angka real. Tidak apa-apa, sudah tahu. Sekarang misalnya saya ikut yang non PBI, Iya. saya boleh top up kan? Iya. Boleh. Nah top upnya sampai berapa sekarang? Terserah. Terserah. Terserah Bapak atur Tapi sendiri. tidak dikelola BPJS. Bapak atur sendiri. Kan dikelola oleh Silakan.
oleh BPJS. Iya. BPJS tidak boleh Asuransi mengelola swasta. top-up. Ya, jadi disebutkan di sebuah In-house bukan? Nggak masuk. boleh. Satu di antaranya ini. Jam kerja boleh. Oh, jadi top up-nya ditambahkan kekurangannya berapa Iya. untuk ke rumah sakit yang kelas yang lain. Iya. Nah, hanya berarti ada BPJS mesti menyerahkan ke perusahaan asuransi ini dong ganti uang. Paling kerjasama. Jadi di dalam peraturan presiden itu, Pak Wagub, itu ada bahwa BPJS bisa bekerja sama dengan asuransi kesehatan tambahan atau badan lainnya. Untuk Bukan top up. begitu. Top up. Sehingga yang kedua, teknisnya nanti begini. Apakah nanti BPJS bayar dulu ataupun si asuransi bayar dulu? Tadi kalau pakai pemikiran Pak Wagub, bayar dulu, nanti dia nagihkan ke kami. Ya. Gitu. Itu belum ketemu. Itu Nah, seperti itu. naginya Seperti itu. kenapa? Tetap bayarnya pakai inasi BPJS. Ya, tarif iya, juga, iya. ya. Itu alternatif yang kedua adalah Dari top up orang di VIP Iya. pun dikenakan inasi Betul. Iya, BPJS. iya. Ya, betul. Iya. Jadi Asuransi swasta belum bisa ketemu tuh. jadi Karena belum ada inasi BPJS yang versi kelas atas. Karena gini loh Pak, swasta, dokter swasta, rumah sakit swasta ini kurang ajarnya begitu Pak. Sakitnya sama atau beda kelas, obatnya harga beda. Sedangkan kalau ini bisa jalan, kalau dengan pengertian, Ya. hanya beda kamar. ya. Karena belum ada tarif NCC itu membedakan inasi bijis versi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada. Sudah sekarang, Pak. Sudah. Sudah ada. Sampai Karena- VIP? Iya, untuk Jadi tidak. BPJS. Jadi kemarin Pak Wagub kelas kami 1 sampai kelas 1. Sampai kelas 1. Kelas 1. Kelas 1, Berarti kelas kelas 2. 1 lebih mahal. Iya. Ya. Iya. Jadi tarif inasi bijis itu Pak Wagub Sudah ada. Kelas Sudah. 1, kelas 2, kelas 3 ya. Sudah. lebih mahal Pak Wagub. Karena Kelas untuk satu. BPJS Kelas kan satu tidak lima. Terus ada untuk kelas 3. hitungan BPJS berapa kalau kelas 1 top up? Persentasenya. Dibandingkan kelas 3 Hmm. itu sekitar 40%. Nggak apa-apa, misalnya saya berarti udah punya dasar hitungan premi. NCC yang mempunyai. Nggak apa-apa, bukan. Maksud saya NCC kan hitungnya kelas 3 kan dasar 19.225. Oh, preminya. Nah, preminya. Sekarang maksud saya kalau saya masuk di kelas 2, kalau ada harga NCC kelas 2, Nah. pasti NCC juga mengeluarkan preminya berapa? Iurannya ditetapkan pemerintah 42.500. Nah, terus yang kelas 1, 59.500. nah itu yang saya mau tahu. Berarti kan sudah ada ini. Sudah, ya. Nah, berarti nanti kalau top up seperti itu, kita bisa kendalikan sendiri untuk selisih top up untuk PNS. Kan dia nggak boleh terima. PNS. Kan dia nggak bisa terima. Iya. Iya. Kami nggak bisa. Nggak bisa. Jam kerja kita bisa terima dari masyarakat. Masalahnya jualan ini nggak mudah. Hanya kalau PNS Pak Wagub kan mereka sudah di kelas 2 dan kelas 1. Sudah Jadi ada. kalau memberikan on top itu berarti di VIP. Nah, makanya kalau untuk VIP, Bapak Ibu nggak punya NCC price. Ya, Ya. jadi gini Pak Wagub. Itu yang saya bilang, nggak Kelas ketemu. 2 bisa naik ke kelas 1, Bapak tingkatkan, kelas 1 bisa naik ke kelas VIP. Makanya bentuk kelas VIP jadi masalah sekarang kalau soal saya top up. Janjian dengan rumah sakitnya kemungkinan tinggal kenaikan persentase. Misalnya dari kelas 3 ke kelas 1 ada kenaikan perbedaan tarif di NCC untuk inasi bijis naik 30%. Kemudian dari kelas 2 ke kelas 1 taruhlah 30%. Maka dari kelas 1 ke VIP disepakati dengan pihak rumah sakit naik 30 atau 40%. Berarti, tapi kan ini rumah sakitnya DKI kan gitu. Enggak, Pak, saya ada pemikiran yang beda. Karena kita tahu kan kelakuan rumah sakit kan seperti begitu. Kadang kita mau memaksakan dia untuk mengikuti maunya kita itu agak susah. Mungkin yang tadi kita diskusikan bisa juga katakan misalnya seluruh penduduk ini kita jaminkan dalam arti begini, kita harus menjaga seperti kita tahu banyak kasus-kasus yang masuk IGD kan bermasalah. Rumah sakit akan tanya dulu bayarnya bagaimana segala macam. Tapi kalau misalnya DKI katakan sudah mengcover, mau gak mau, suka tidak suka, rumah sakit harus nanganin karena sudah di cover dasarnya dalam arti kelas 3. Nah, untuk nanti si pasien ini karena dia sanggup, dia mau top up sendiri ya bayar sendiri, itu urusan rumah sakit. Nah, mau top up bagaimana itu pribadi dia yang bayar, gitu loh. Tapi yang penting dasarnya kita DKI kita udah siap ke warga kita. Begitu juga dengan PNS. PNS kita kelas 1 atau kelas 2 kita udah siapkan. Masalah dia mau naikin ini
kita mau nego sama rumah sakit itu agak susah untuk harga begitu. Kita paksakan naik kelas 20%. Saya udah hitung Pak, dari kelas 2 ke kelas 1 itu paling 20%. Terus kelas 1 ke VIP juga 20% kenaikannya. Tapi kita mau nego, mau memaksakan rumah sakit untuk tambahannya 20% agak susah. Karena kita tahu sendiri rumah sakit akan mencari keuntungan sendiri, ya kan? Gitu loh. Karena tadi logika tadi harusnya pengobatan inasi bejis mau di VIP, super VIP harusnya sama. Obatnya sama, semua sama, cuma beda kamar. Tapi rumah sakit swasta semua nggak mau. Cuma saya dokter yang visit di VIP sama ini beda. Harga obat di VIP sama kelas 3 beda. Lucu loh rumah sakit kita. Harus direformasi dia. Inilah Itu masih urusan budget. Ada kenaikan berapa persen kemarin Bu? Ada kenaikan Pak katanya. Jadi kalau tadi inasi bisnis Pak, Udah kalau tarik itu udah naik. Makanya kita udah senang. nah, Makanya saya berpikir kalau udah naik 30, udah ngomong dengan 30%, udah ngomong dengan dokter Kusmedi. Ya sebenarnya dengan tarif ini naik, harusnya keributan kita tempo hari sudah selesai. Kalau digunakan yang perkiraan kemarin ya, ini nggak ada lagi dokter-dokter ribut. Kalau persoalan dokter gaji kurang saja, Anda bikin peraturan sendiri RSUD supaya kita cocokkan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya situasi seperti ini semua ada untung ruginya lah. Nah saya pikir kan kami tentu udah komitmen. Kalau kami uji coba tahun ini kan Bapak tidak tahu juga NCC itu salah tarif gitu loh. Nah kita udah lakukan. Nah sekarang kita mau masuk, ini pertanyaan saya itu tadi. Kita top up ke VIP tadi untuk PNS pasti ribut. Cara ngitungnya gimana? Uangnya gimana? Karena rumah sakit pasti merasa nggak cukup. Terus kalau kami harus bayarkan, kalau kami kelola sendiri untuk yang top up, kan Bapak juga nggak mau nyerahkan seluruh premi pegawai ke kita yang top up. jadi gini Pak, waktu ke usul saya, kalau konsepnya Pak Terry kan berbeda Bapak. Kalau Bapak kan menyiapkan top up. Kalau top up itu, kalau saya analogikan dulu pakai asuransi komersial Pak, ya misalnya gitu ya. Jadi asuransi komersial itu pasti ada harganya. Harga kelas 2 berapa, harga kelas 1 berapa, kelas VIP berapa. Bayar iuran preminya Pak Wagub. Nah, kemudian nanti si rumah sakit itu nanti memilah mana yang harus dia tagihkan ke BPJS dengan inasi bijis, mana selisihnya. Nah, selisihnya itu untuk kelas 1 dan kelas 2 harusnya selisih antara tarif inasi bijis kelas 1 kelas 2 dengan tarif bijis yang di bawahnya. Tapi kalau VIP tarif umum dengan umumnya. Kemarin saya ketemu sama Persis seluruh Indonesia. Bicara seperti itu. Jadi memang betul kata Pak Terry bilang, mereka inginnya jangan selisihnya antara tarif inasi bijis dengan tarif inasi bijis dong, kelas 1 dibanding kelas 2 misalnya. Ada orang kelas 2 rawa imlaknya pengen naik kelas 1. Jangan itu dong, kami pengennya yang umum dibandingkan yang kelas 2 gitu. Nah, tapi kita sebenarnya kalau udah ada tarifnya kok kenapa harus pakai tarif umum? Kecuali VIP Pak Wagub. VIP itu tarif umumnya rumah sakit di ini. Itu misalnya komersial lah kira-kira gitu. Kalau kita analogikan asuransi komersial. Nah, kalau dikelola sendiri, tentunya betul-betul dihitung risikonya. Gitu. Kan gitu. Gunakan aja dulu Bu di, tapi dulu kelas 3 semua ya. Yang tarif apa namanya? Kalau yang masalah top up ini saya udah tanya teman kita di AXA Pak. Ya teman kita dibilang di AXA, saya tanya mengenai masalah begini, dia bilang nggak mungkin asuransi akan ngambil top up untuk JKN. Resikonya terlalu besar, dia ngomong ke saya. Kenapa? Karena JKN ini unlimited. Kalau mereka masuk di situ berarti mereka harus juga ikut unlimited. Ya kan? Unlimited dalam arti semua penyakit ditanggung. Padahal yang kita tahu ya seperti PNS, pensiun PNS itu udah pensiun kan, umur udah 60, penyakit semua itu resiko sekali gitu bagi dia gitu. Jadi nggak mungkin mereka asuransi swasta ngambil, kecuali mereka ada pecah hanya bagian tertentu aja, ini aja top up, di luar itu nggak mau gitu. Mungkin Pak Dewi, gini Pak, kami sudah ada MOU dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, sudah ada MOU dengan Asuransi Umum Indonesia. Mungkin yang Pak Terry bilang betul untuk AXA, tapi kalau untuk yang lain semua malah. Jadi Sekarang tapi kita dikejar mereka ya. Apa kita ini? Karena Jadi karena gini Pak, asuransi kesehatan itu ada 2. Mereka bisa ikut sebagai bagian daripada asuransi jiwa atau asuransi umum. Nah,
ada pemain besarnya ada 15 di Indonesia, pemain besar untuk asuransi kesehatan. Dari 15 ini produknya juga macam-macam, Pak Wagub. Nah ini tentunya contoh sekarang Sinarmas itu ngejar-ngejar kita, pengen cepat-cepat MOU dia sebagai Mandiri. ini, Salah sebagai satunya. COB Salah seperti ini. satunya. Banyak yang lain juga. Inhal juga lagi bicara-bicara dengan kita gitu untuk hal tersebut. Mungkin kalau AXA ya mungkin dia produknya mungkin berbeda dia. Produk tadi yang Pak Dari bilang ya selektif aja. Kalau ini misalnya enggak ini. Nah, swasta yang asing itu dia pinter. Iya. Tidak semua. Sebenarnya Pak Wagub, secara umum nih kalau secara generiknya umum itu asuransi sebenarnya beruntung dengan ada JKN. Karena risikonya sudah dibagi dengan kita. Bayar iurannya kecil, risikonya besar. Jadi saya bilang sama mereka semua, sebenarnya Anda tuh, dia kan bilang, nanti kami semua peserta dari beberapa asuransi itu bilang gini, nanti semua peserta kami ikutkan JKN. Dia bilang gitu. Iya. Tapi Anda bayar dong fee-nya kepada kami. Dibalik itu. Dibalik dong, kamu yang bayar ke kita, karena kita kayak reinsurance jadinya, Mbak. Karena kita bayar dulu maksimal kita. Ya, sekarang kan memang konsep BPJS kita kan pengen semua warga punya asuransi, Betul. punya premi kan. Betul. Nah yang nggak mampu dibayarin pemerintah. Karena pemerintah bayar 19.000. Itu yang saya bilang. Kalau untuk BUMN untuk Pemda pasti biasanya dia samakan dengan harga yang pemerintah. Untuk orang yang swasta mendaftar baru harga yang non PBI. Dan karena BPJS kan menjadi sebuah ya membuat orang tuh sadar lah harus bayar asuransi. Kalau Anda tidak miskin, Anda harus beli. Nanti saya juga belum tahu mekanismenya apa lewat semua bank, bisa langsung auto debit. Biasanya sekarang saya orang biasa. Saya orang biasa punya pegawai. Tentu ada lagi jam sostek kalau gitu kok. Saya tahu kalau itu nggak ada lagi. Kesehatan sudah nggak ada. Kesehatan sudah di sini kan. Saya berpikir saya punya pegawai salon misalnya 20 orang. Kalau sakit 5 juta 10 juta pinjam duit sama saya. Mendingan saya belikan 25.000 BPJS. Jadi dengan nambah dia 25.000 saya aman. Nggak nambah gaji dia hilang kan beli pulsa. Nah kan maksudnya itu seperti itu. Satu nafas dari buat BPJS ini. Nah sekarang saya nggak tahu bayarnya di mana sekarang Ada bank BPJS. yang akan sama. Sudah 3 Berarti bank. semua bank kan? 3 bank. Baru 3 bank. Dan maksud saya juga. harusnya buka semua bank, Pak. Iya. Sistemnya, Bertahap, ya. sehingga semua bank bisa debit. Gak usah minta duit sama bank. Bank bisa narik sendiri dari nasabah. Bisa 1.000, 2.000 dari nasabah sudah dibayar listrik, bayar PLN. Ya kalau kerja sama dengan bank gimana? Bank dipotong berapa? Pak Dari itu Pak Dari. Hah? Jadi kita tidak bebankan biaya administrasi kepada si peserta. Jadi Bapak yang bayar ke bank? Bang. enggak juga. Jadi berdasarkan ini memang tidak secara langsung kita bebankan biaya. Tapi melalui itu kan diterima setoran premi itu kan ada pengendapan dana. Oh iya. Nah, pengendapan dana itu ya. Enggak, kalau kayak gitu, kalau Bapak udah pilih seperti itu, mudah. Bapak bisa panggil semua bank, asal Bapak tidak bayar. Justru Bapak jangan salah, kalau Bapak bayar ke bank, bank tolak, Pak. Kenapa bank tolak? Karena kalau bayar itu dianggap pemasukan. Bank susah rubah sistemnya, dia kena PPh itu. Sama seperti kasus PBB kami sekarang. Oh, iya. Kenapa kami terlalu lambat? Kami salah informasi di BPKD, ngaco BPKD di sini. Dia bilang bank menolak karena 5.000. Nah, 1.500 juga saya tolak. Saya belum ngerti kenapa. Rupanya itu sistem bank itu, kalau dia terima 1.500 setiap transaksi, dia dihitung pemasukan. Tapi kalau dia potong dari nasabah sebagai administrasi, itu tidak masuk sebagai pemasukan. Makanya bank tidak mau terima duit kami untuk bantu PBB. Ini lucu kan? Jadi kita nggak ngerti. Otot BPKD kita. 3 bank ini bahkan membantu BPJS untuk BRI, sosialisasi. apa? BRI, Mandiri. Karena mereka Bisa lewat ATM Pak. ATM sama Untuk juga. orang daftar bayarnya kan? lewat ATM. Jadi untuk pendaftaran, bisa saya mau daftar ke mana? Ke kantor cabang Askes atau melalui website, lalu nanti dapat virtual account Pak Diri itu Ya, langsung itu ya. Ya, begitu account, nanti bayar melalui ATM, melalui banking. Langsung udah dianggap saya. Nanti dia link Tapi sama kita kita. masuknya tetap mesti lewat puskesmas kan? Pasti Ya. puskesmas atau dokter keluarga
atau klinik harus kerja sama kita. yang sesuai lingkungannya kan. Ya betul, Pak. Tetap Tetap patokan konsep. rayonisasi. Iya, tetap konsepnya dulu tuh Pak. Kalau enggak orang kaya bisa dapat Iya. semua rumah sakit mati. Hanya kita menambah jaringan yang primer itu Pak Bagus. Selain Nah, puskesmas. berarti saya udah mulai kebayang ini. Ya. Pak Bagub, kami sudah punya posko 24 jam, shooter office di kantor pusat. Itu yang terbuka dan link ke seluruh Indonesia. Itu yang kemarin dikunjungi Pak Wapres. Waktu sekali datang Mau saya ingin Bapak Di mana terlibat Cempaka? di Cempaka Cempaka Putih, Pak. Jadi Cuma punya ada gambaran. biar Di sebelah. Enggak jauh di rumah. betul Pak. Bagaimana cara membayar? Sekali dong Bapak datang ke kantor kita. Nah, karena itu perlu dapat ya, dari yang karena itu untuk promosi. Ya, Ya. Saya punya kepentingan pribadi jujur aja. Saya dari dulu tuh kenapa saya masuk politik? Saya pengen semua orang itu kalau sakit nggak nyari, saya minta duit. Itu awal saya masih kecemplung ke politik. Karena kalau orang miskin sakit, saya nggak nolong dia, saya susah. Saya nolong dia, saya susah. Makanya di situ saya berpikir mau menerapkan semua orang ada jaminan. Dan kemudian begitu saya baca tulisan Hasbullah segala macam di Kompas, ada undang-undang SDSN tahun 2004. Waktu itu saya anggota DPRD. Nah, saya lah mulai berpikir mau lakukan itu. Lalu jadi bupati, saya lakukan itu langsung saya hubungin Askes. Jadi itu dasar. Makanya saya punya kepentingan sekarang untuk mempromosikan ini ke seluruh teman-teman yang kenal. Misalnya contoh, kita potong rambut sama tukang salon. Begitu dia sakit, sengsara, segala macam. Padahal dia kalau tahu hanya bayar 25.000, kalau dulu kan nggak ada yang mau terima. Siapa yang mau terima 25.000 asuransi? Dulu tuh nggak ada yang mau. Tapi dengan cara ini, saya harap semua orang bisa ikut. Perusahaan-perusahaan kecil, ini juga akan menolong si pengusahanya. Dia nggak perlu pelit lagi orang keluarganya orang sakit, dia pulangin kampung. Kan banyak pengusaha gitu Bu. Kalau ada pegawainya sakit, dia tahu bisa obatinnya berat, kasih uang pulang kampung deh, berobat alternatif. Ya mati. Kan di Jakarta aja nggak bisa berobat. Nah ini kita mau bikin. Nah sekarang kita balik ke kita. Kita asumsi kita yakin berapa banyak orang. Dia nggak ada namanya bayar seluruh itu nggak usah. Setengah aja Pak. Sesuai dengan kemarin yang sudah terdaftar. Saya kira kalau 3,5 yang ada terdaftar itu kan memang saling tukar menukar. Semua dapat kartu kan. Nah sisanya saya nggak tahu kebijakan pemerintah seperti apa. Tahu dulu kalau hubungan dengan Pemda karena dianggap orang miskinnya tidak terdaftar, tidak terdata, maka orang miskin yang dinyatakan dari orang Pemda itu bayarnya sama dengan harga dasar. Itu saya tahu peraturan dulu seperti itu. Kan kita patokan kan semua mulai puskesmas, rayonisasi. Berarti 3,5 juta, berarti kami hanya bayar 2,3 juta kali 19.225 itu kita bayar. Nanti yang masyarakat itu Bu, yang 25.000 kami akan dorong. Makanya saya mau ke tempat Bapak, saya mau datang ke Bapak supaya saya pelajari. Mumpung Pak Jokowi ngomong kan bagus. Nah kita kan dorong, kita kan kasih selebaran ke semua pengusaha. Anda wajib memiliki asuransi kesehatan untuk pegawai Anda. Kalau Anda mau hidup lebih nyaman, nanti hubungin kontak Bapak semua. Nah kan target saya itu nanti semua orang Jakarta itu punya asuransi. Nah soal dia bilang, oh saya mau yang lebih mahal. Nanti waktu saya promosi lembaran itu Pak, di tiap kantor lurah, di semua mall itu, kita akan bantuin termasuk website seperti apa. Nah kita sebut yang kelas 1 50.000, apa yang kelas 2 40, jadi mereka pilih. Nah kita akan bantu mereka promosi. Nah sekarang baik ke kita gimana terhadap PNS kita Pak. Nah kalau PNS kita itu yang harus kita rumuskan. Karena memindahkan PNS kita ke kelas VIP tidak otomatis hanya membayar kamar masalahnya Pak. Masalahnya itu curangnya rumah sakit di Indonesia. Obat yang sama begitu pindah kelas di apa ya? Diparakin. Itu ya nggak fair. Kita negosiasi tarif aja Pak. Atau kalau nggak mau gini Pak. Ini kan bukan salah saya PNS sekarang dikasih hanya kelas 1 Pak. Dari dulu kelas 1. Untuk apa saya pusing? Udah diamin aja Pak. Itu memang undang-undang. Betul. Anda kalau tidak suka, ya Anda ribut sama DPR dan polisi. Atau beli Pak, dia beli asuransi yang tadi yang 50 tadi. Nah, dia nggak mau.
Toh dia dapat satu, dapat dia beli 50.000. Sekarang masa kalau dia beli yang swasta 200.000 pun nggak dapat semua. Dibatasin lagi sakit, tinggal beli 90 hari, sekian segala macam kan konyol gitu loh. Padahal justru yang ngabisin duitnya waktu tua. Iya, betul. Nah, jadi saya kira itu udah benar. Kita putuskan itu aja saya pikir. Saya nggak tahu ada saran lain. Saya pikir nggak ada yang lebih baik daripada ini, Pak. Kalau kita kendalikan sendiri nggak bisa. Toh 2017 semua harus masuk. Jadi mohon izin Pak, kemarin sudah kita bahas dengan Pak Astos Mas. Pada prinsipnya kita semua mendukung masuk rumah sakit daerah kan undang-undangnya juga wajib Pak. Kalau kita keluar balik lagi sendiri seperti yang lama, kita nggak mau. Ya, pemerhati kesehatan kan sudah ngawasin kita. Itu merencanakan, melaksanakan, ngawasin sendiri udah nggak benar. Nah kemudian hanya kemarin gini Pak, ketakutan kami ini negatifnya Pak. Ya. Kalau askes pelayanannya nggak bagus, makanya tadi jam kerja tidak kita matikan, tetapi fungsinya dia Jam kerja ngawasi. nggak bisa matikan, karena perda. Betul. Tidak mati, tapi mereka ngawasin di rumah sakit. Nah, keluar kemarin diskusi kami, bayar aja per bulan. Kalau nggak bagus, jam kerja teguran tadi. Kemudian kelebihan askes ini IT kan sudah tertanam Pak di kami. Kalau misalnya kita melaksanain sendiri, kemudian dia sudah pindah dari BPJS kan, masa mau dicabutin? Cabut Nah itu juga jadi diskusi sistem. Sehingga mau nggak mau kita gabung, tapi dengan persyaratan tadi ada pengawasan jam kerja, kemudian setiap bulan kita akan review, bukan 3 bulan lagi Pak, setiap bulan. Kemudian hutangnya rumah sakit Pak, mohon izin sekalian. Secepatnya akan dibayar karena kemarin uangnya sudah habis Pak. Per Januari kita tutup close secara keseluruhan sehingga tugasnya askes harus secepatnya untuk verifikasi yang Bu Ponco yang kemarin belum kelar. Dengan demikian menurut Pak Kusmedi kalau hutang dibayar semua kedepannya dia akan lebih enak Pak. Tapi kalau hutangnya ini tidak dibayar itu susah. Langsung bayarin, nanti tarif yang baru rumah sakit udah happy. Ya. Tinggal swasta aja mau atau enggak. Berkaitan dengan Kalau menurut saya swasta harusnya senang dengan tarif yang baru itu. izin Pak Wagub berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu berkaitan verifikasi akhir tahun, kami juga sedikit melaporkan gimana perkembangan BPJS Pak, khususnya masalah administrasi. Jadi sampai saat ini memang saya nggak tahu problemnya memang masalah administrasi, kajian-kajian juga kami sampaikan, hanya belum ada realisasi pembayaran ini yang kami juga pekerjaan terus kita lakukan. Nah, ini sudah menjelang akhir tahun. Prosesnya tentunya sudah mepet akhir tahun ini. Tanggal terakhir memasukkan SPM saya dilaporkan di tanggal 20 Desember. Nah, ini ada surat dari Dinkes ada. Ada 2 utang ya Pak. Utang rumah sakit sama utang ke askes gitu kan gitu Pak. Mohon izin Pak, tindakan LKPP sudah kita tindak lanjutin. 1, adendum perbaikan sudah kita buat. Kemudian yang kedua, semua pemeriksaan sudah dilakukan. Nah, kemudian ketiga kemarin kita minta ke Bu Ponco untuk nagih utang kami. Sudah dilakukan tapi nggak dilengkapin Pak. Rincian-rinciannya nggak ada. Nah hari ini jam 1 kami dipanggil kepala LKPP. Kalau dia mengatakan bayar sekian persen, besok langsung kita bayar Pak. Hanya askesnya ini, mohon izin Pak, nagihnya simpel sekali lah. Rinciannya ini yang harus tadi sudah saya komunikasikan dengan Bu Ponco, ini yang harus dirinci Pak. Ini kan hanya sekian persen, nanti panitianya yang seperti ini Pak. Ya, diajurin aja maunya gimana KPP. Jadi Kita selesaikan bukan nggak dibayar Pak, prosesnya itu yang sudah. Jadi kami tidak punya niat untuk tidak bayar. Kami Pak. memang punya niat untuk melunasi semua, tapi kan harus ada tata caranya Pak. Jadi Ya, maksudnya jangan tata dibantu. caranya itu dilangkahi. Ya, maksud saya dibantu gitu. Pasti kami bantu Pak. Supaya cepat, Iya. jangan biarin. Terus masalah tagihan RSUD yang belum diverifikasi gimana? Yuk, tanggung jawab masih di. Enggak, maksud saya setelah Jadi lapor nih Pak. bukan kita bayarnya pakai uang kita. Iya, sampai Desember akhir. Nanti butuh Januari Februari. Januari Februari kan udah ke Bukan, BPJS, bukan, bukan Pak? bukan. Kan pasti yang tagihan Desember Iya, belum saya masuk. paham. Itu di adendum kemarin dengan LKPP, BPKP. Jadi itu tetap menjadi tanggung jawab Bukan. Askes. Jam kerja bayar ke RSUD pakai apa? Selamanya kan lempar ke BPKD sebagai hutang. Iya, itu permasalahan kemarin itu Pak yang muncul. Nah, Kemarin gimana? jatuh sebagai hutang ya BPKD ya? Iya.
Kita diutang kan, Hutang. berarti nggak masalah kan. Bisa di Februari Maret dia belum nagih kan. Kan mesti ada yang tutup nih Bu Konco, mesti ada yang tutup kan. RSUD kan ada tagihan. Begitu Desember tutup kan sudah nggak bisa. Begitu dia jatuh ke Januari Februari bayar nagihnya setelah verifikasi. Bukan Jamkesda lagi yang bayar sistem pembukuan kita. Itu di BPKD sebagai hutang Pemprov. Tapi klaimnya verifikasi tetap Tetap jadi sama. bagian kupon. Berarti kan Jamkesda. Berarti verifikasi semua sudah oke gitu Dendumnya ya. masuk ke situ Pak, dendumnya Oke. masuk ke situ. Jadi Pak Wagub kami laporkan untuk tadi yang Bu Lin sampaikan soal rumah sakit. Kami sekarang ngejar-ngejar rumah sakit. Susah Pak. Jadi rumah sakitnya yang ini ada tadi dikasih ini dikasih ke Bu Lin. Sebentar terlihat kita butuh duit tapi dia nggak mau nagih. Iya. Karena dia harus kerja. lemot semua itu. Dia harus kerja kan. Ini dia ada perlu- daftarnya Pak, ada daftar raportnya ke mereka itu. Karena Pak Direktur Keuangan itu juga tidak hanya KJS Pak. Untuk akses sosial seluruh Indonesia kami 1087 rumah sakit itu kita katakan bahwa mereka harus segera mengajukan klaim dan harus selesai kita buat untuk tutup buku. Bu, kan kita kan APBD kita ketok palu kalau pakai bisa pertengahan Januari. Katanya Bu Ena bisa maju Pak per 1 Januari nanti. Percepat. Mana bisa? Kalau 27 dia ketok palu, Ya. ini semua kan dilempar ke Mendagri. Yang bisa per 1 Januari itu ini dimasukkan sebagai biaya mendahului. Ya, Bisa. seperti gaji. Jadi yang soal pembayaran Jamkesda untuk premi ini diingetin Bu Endang ya. Nanti tolong dihubungin, jangan lupa lu. Iya. Kalau nggak ada duit bayar loh, ini tolong Jamkesda aktifin ya. Tapi kalau memang akan kerja ke BPJS, kita harus ada kesepakatan, ada PKS pertama. Kedua, pendaftaran siapa saja Mbak Ini, Mbak Endres harus kami terima. Sesuai yang Ya KPU. kemarin langsung aja Iya, data kita harus, BPJS. iya, harus. Itu kalau KPU justru kami nggak punya data, yang punya data di Jadi, Ya, tapi secara formal harus dari Oh, PKS ya. Iya. PKS. Jadi disiapkan. Ya, ya, Pak. Walaupun kami ngasih data Pak Wagub, maksudnya Ibu Direktur Besar adalah dari sana nanti ngajukan ini loh betul. Ya. Ini rakyat kami. Sampai nanti Enggak, ada yang komplain. kita tinggal bikin surat saja berdasarkan Data yang sudah menggunakan KJS yang di udah itu paling cepat. Kalau Enggak, kan begitu, kita sepakati kapan ya, Mbak segera minggu Bu. depan langsung. Kalau mau di kantor Askes Pusat, Iya. sekarang Pak Bagus Iya. melihat Langsung ininya, aja, Bu. posko 24 jam. Tapi perjanjiannya mesti jelas ini, jangan sampai kayak kemarin atas perintah Lisan Agung atas. Kalau ini kan beda Pak, ini kan langsung jadi peserta. Iya. Saya sudah Mudah. punya contoh yang dengan Aceh, karena Aceh kan ditandatangani dengan gubernur dan Iya. wali tanggal 20. Iya. Kita sudah ada draftingnya. Itu aja kasih. Nanti kami akan Ya. sampaikan. Cuma kalau Aceh kan sistemnya dia hitung semua kurangnya kita nggak usah. Kita berdasarkan jumlah itu aja. Karena kan undang-undang bilang kan hanya untuk yang tidak mampu. Iya. Nah kalau menurut catatan kami tidak mampu kan 3,3. Itu pun kita sudah spare 4,7. nggak bisa. Kita nggak ada nama. Nggak diambil. Kalau dulu waktu saya askeskin kan nggak ada non PBI. Saya enak udah asumsi 50% orang siapa yang berobat PKTP baru dikeluarin kartu. Kan dulu bisa begitu Pak. Nah sekarang kita asumsi juga sama kan 4,7 juta orang kemarin asumsi siapa yang mau masuk puskesmas dapat kartu. Nyata kan nggak terbitkan 4,7 kan. Berarti sekarang untuk sementara kita patokan 3, yang sudah ada itu 3,4 kan masih ada yang kurang. Nanti itu baru Nanti nambah. dikasih tambah kurangnya Nanti sudah 3 tambah bulan kurang, sekalinya ya. dengan Tiap 3 bulan, rekonsiliasi. kan. Iya. Kan ada yang udah meninggal, ada yang nggak pakai. Nah ini butuh kartu disampaikan kan nggak bisa. Iya, Pak. Nah ini kita bayarnya per 3 bulan. Ibu masukin sebagai biaya apa? Anggaran mendahului. Iya, Eh, kayak ya, gaji kan, Pak. Kayak gaji. Dia langsung bayar. Mungkin saya ada 2 hal Pak yang perlu kita sepakati. Dalam arti mungkin kita minta askes untuk berkorban. Allah yang dikorbankan. Sudah korban perasaan. Jangan negatif tinggi. Jadi kan kita kan sudah siap dalam arti DKI siap menjalankan program nasional, ya kan? Nah ini kan semuanya kan nanti jadi BPJS. Yang justru yang saya khawatirkan bahwa perjanjian kita ini kan sampai Desember. Untuk tagihan yang belum diverifikasi itu pasti rumah sakit menagihnya itu antara Januari Februari. Nah ini kita minta askes berkorban untuk verifikasi kita. Itu kan sudah, itu udah ada. Tapi tidak bisa dibayarkan Pak. Bisa. Tidak bisa dibayarkan.
Asgas tidak bisa Tidak bisa, Karena kan tidak bisa tutupnya sampai kemana. Desember kan. Kita tutup buku Pak. Adendumnya tadi. Nggak bisa. Kemarin BPKP gini Pak Fajri. Iya. Sisa yang belum dikerjakan di sini itu Desember. dikerjakan di ujung sini Pak, di depan. Tetapi kemarin dengan jaminan keuangan ya. Iya. Nggak bisa. Jaminan nggak usah lah. Bisa, Bu. Jaminan antar kita aja masa nggak mau Nggak sih bisa. nyelesain di sini. Itu aja Pak. Jadi kontrak yang sekarang ini di Adendum Bu untuk nambah pekerjaan dari Askes untuk melakukan verifikasi yang bagian Nggak ada, Ya, tidak usah dibayar tambahan. Yang penting utangnya dibayar ini Pak gitu Pak. Enggak, saya gini, Dr. Aku ngerti. Ya. Enggak, seperti begitu RKPP semua setuju adendum, Iya. itu juga udah setuju kita boleh bayar kok. Seperti itu, nggak masalah. Betul Pak. Itu pekerjaan tambahan, BPK kalau ada pekerjaan Berkorban sama yang kayak kita Pak mau. Ferry bilang. Jadi kita nggak usah suruh dia kok ini cuma mau nawar diskon aja. Ya, jadi dalam Ini kan cuma saya mau nawar diskon kan? Iya. Kan nggak bayar itu kan pekerjaan di 2013 Pak. Enggak gitu. Iya. Bukan Bu. Bukan Bu. Sekarang begini masalahnya. Sekarang RKPP tidak kasih kita bayar gelondongan setahun. Iya. Harus berdasarkan pekerjaan. Satuan. Kan itu. Iya. Kalau dia gelondongan setahun tidak masalah. Orang sudah terima 12 bulan kok. Kalau soalnya telat di Januari Februari menyelesaikan 12 bulan, ya itu mah nggak usah tawar-menawar, memang kewajiban Anda. Cuma sekarang jadi masalah. Kita hanya boleh bayar berdasarkan unit pekerjaan. Kan itu kan putusan Ya, RKPP ya, kan. ya. Nah itulah maka kalau seperti itu akan terjadi. Di Januari Februari kau bekerja, bayarnya gimana? Kan perjanjian kita sampai Desember. Tapi kan sudah adendum. Iya. Kalau sudah adendum, dia harus mengerjakan di Januari Februari, berarti dia juga punya hak untuk menerima bayaran per unit. Bayarnya dari mana? Tetap dari Jankes, ada uang. Kalau udah ada adendum, Harus bisa. cuma maksudnya Pak Dr. Terry, Nggak usah bayar. boleh nggak nggak usah bayar? Itu mah soal tawar-menawar, nggak usah didiskusi. Kalau udah Ya, setuju, masalahnya kan begini, betul. masalahnya begini. Kalau misalnya kita masuk tahun, itu peraturannya beda karena ini udah masuk tahun jamak. Itu agak susah peraturannya. Enggak, gini. Kalau dianggap itu adendum boleh, bisa. Bisa. Karena masih ada hak itu ke BPK itu ada 50 hari. Menyerahkan barang ada 50 didenda. Ini kan kesepakatan RKPP, BPKP. Selama kau ada putusan itu, gak usah tawar Pak, bayar aja Pak. Uang negara kiri kantong kanan. Kita nggak mau pusing. Kecuali nggak boleh bayar Pak. Kita nggak berani masuk penjara. Toh juga bukan duit bapak-bapak, ngapain bikin kita masuk penjara? Sama-sama diam-diam aja lah, siapa masuk penjara bareng. Maksud saya gitu loh. Tapi kalau yang putusan itu adendum bisa, ya bayar. Nggak usah tawar. Artinya yang poin kedua sudah tidak ada masalah Pak. Iya. Pak Gub. Kembali ke poin pertama. Soal tadi yang Pak Direktur Keuangan ingatkan kita bahwa kan ini mau tutup buku nih di ini kan belum dibahas sama sekali nih. Kira-kira apa lagi? Tadi Pak Budi Jadi perbaikan ini, apalagi sih? satu rincian ini. Jangan sampai Ya. nanti Ya. ada syarat susulan lagi gitu. Enggak, perbaikan rincian Iya. ini. Perbaikan Kemudian nanti rincian. jam 1 saya diterima oleh Direktur RKPP itu Pak. Mungkin maksud saya kalau bisa ajak ikut deh. Oh iya, Bu Iya. Ponco ikut deh. Pokoknya ikut aja supaya Satu sama. dengan LKPP. Iya. Bu Ponce ikut ya. Karena LKPP ini sifatnya dia tidak memberikan putusan resmi Pak, hanya bicara. Bicara. Pejabat yang satu bicara begini, pejabat yang lain bicara Makanya lagi. kalau dengan Direktur akan saya rekam Pak nanti. Betul. Rak. Oke, Nanti iya, Bawa bisa. BPKP sekalian Bu. Kalau Atau bisa dari inspektor. tadi pagi saya undang katanya semuanya rapat Pak. Inspektorat kita. Oh inspektorat. Untuk inspektorat Pak lebih. Ah, inspektorat. Supaya selesai. Makanya saya selalu dapat tuh saya rekam. Supaya putusannya Betul, jelas. betul, betul. Kalau nggak berdebat kita. Iya Pak. Ya soal itu maksud saya juga Askes juga kita masih ada niat beresin. Iya. Nggak usah terlalu ngotot. Sama-sama urus negara kok, bukan urusan kantong pribadi kita. Khawatir Pak nanti Saya buku masih Pak. bayar. Nggak bisa tutup nggak bisa tutup buku dia. Apa Direktur Keuangan Nanti ngejar. terbawa dibaca semua orang. Enggak, Pak. DKI Enggak bayar ya. karena kan asasnya tutup Pak 30. Nggak masalah, begitu DKI utang pun, kalau saya diputuskan ada hutang, kita pakai BPKT, BPKT itu akan membayar hutang. Nggak masalah itu. Sekarang buat saya itu bukan soal bayarnya. Persoalan saya itu berapa yang harus saya bayar. Iya. Karena kemarin ternyata gelondongan pakai persen itu tidak boleh. Iya. Kan itu aja masalahnya. Ya. Kalau soalnya tidak ada hutang, Januari Februari pasti kita bayar kok. Kita ada anggaran buat bayar hutang, Pak. Ya. Itu saya nggak khawatir. Dari Jakarta bisa bayar hutang. Yang saya khawatir itu bukan soal bayar hutangnya. Saya harus bayar berapa yang sah. Betul Pak. Ya. Bagus. Kalau soalnya ini tidak terbayar dengan tutup buku,
Kalau memang itu penghitungannya sah saja, saya dianggap Bapak punya piutang di saya. Ya, Nggak masalah, saya bayar aja nanti Februari Maret. ya, Pak. Sama Pak. Yang Direktur pusing- keuangan juga begitu Pak. Dia Yang- pengen angkanya di Bapak dengan angka di kami sama. Sama. Ya, Dan yang penting kan pusingnya saya sekarang cuma satu. Kita dulu pakai persentase, Ya. bilang 17M. Tahu-taunya bilang nggak boleh gitu loh. Nah kalau nggak boleh, kalau udah di rumah satuan, kalau udah boleh, tinggal bicara piutang saja. Saya ada hutang, Bapak ada piutang. hanya kan angka Pasti sampainya Pak, kalau kita sudah bisa berdepannya harganya sudah pas artinya Bapak sampaikan. Nah, harus dibayar berapa sudah pasti Betul. jumlahnya. Itu makanya masih kayak KPP, cara rumuskan harganya berapa. Bapak tutup buku kok, tutup buku Bapak cuma mengatakan DKI ada piutang di DKI sekian. Iya. Justru sekarang bukan soal piutang-utangnya, persoalannya mau bayar berapa. Karena kalau nggak putuskan sekarang mau hitung satuannya berapa, Bapak nggak tahu piutang berapa, saya nggak tahu hutang berapa, Pak. Iya, iya. Satuannya sudah sepakat, Pak. Pak, kalau ada satu sepakat sudah nggak ada masalah. Tapi sudah Pak, kalau udah ada satuan sepakat, tinggal bikin perjanjian tanda lagi, selesai. Selesai kok. Soal yang jadi masalah justru rumah sakit yang terlambat pemasukan. Itu juga udah nggak masalah, Pak. Itu tadi bayarnya seperti konsep Jamkesda. Bapak kira Jamkesda selama ini selalu tutup buku 12 bulan? Enggak. Selama ini bertahun-tahun gimana caranya? Ya, utang. Ya iya sama. Apa yang mau ribut gitu loh? Jadi jangan dipersulit. Nggak ada yang persulit sekarang sebetulnya. Sekarang yang jadi masalah kita itu, yang lebih sulit itu tadi, satuan udah selesai. Ya, bukan saya yang mau. Nah, dulu saya diserang loh. Dokter-dokternya nyerang saya. Anda menurunkan mutu pelayanan kepada PNS. Lebih hebat zaman fokus segala macam. Kan tiba-tiba Anda paksa semua in CBD. Padahal saya belum memasukkan mereka di dalam sistem. Makanya semua masih pesta pora. Pernah nggak cukup uang Jamkesda buat bayar JPK? Nggak, perlu pesta pora. Makanya saya nggak boleh. Mana orang karena itu? Kita biarin loss. Nah itu yang masalah, Pak. Yang ketiga masalah sekarang adalah Jamkesda. Sekarang ada perasaan gitu loh, Pak. Kawan-kawan yang Jamkesda semua itu ramai. Masa sih semua diserahkan pada BPJS, itu kita kerja apa? Padahal itu ada kerjaan. Apa kerjanya Jamkesda? Ngawasin. Bukan. Di dalam Perda Jamkesda itu Anda berhak menarik iuran dari masyarakat. PLT apa? Iya. Kan itu kan. Jadi sekarang kita kalau bikin perusahaan asuransi, Jamkesda itu bisa MOU dengan BPJS. Iya. Ini kan kayak reasuransi untuk ngambil yang PBI tadi, yang otot tadi kan, kalau otot yang lebih tinggi lah. Jadi kita yang kumpulin duit itu untuk store. Kalau kita mau main kita bikin yang VIP segala macam itu, Pak. Iya. Kita susun. Nah itu butuh waktu kan. Kita sama swasta semua. Sebagai top up ya. Jadi sementara ini kita sini dulu. Kalau yang pelayanan nggak baik gimana? BPJS. Ada OJK, ada Bukan itu, Bu. Kalau menurut saya, kenapa saya ngotot 1 tahun uji coba dengan Bapak Ibu, teman? Supaya saya punya bahan kalau saya berdebat sama saya. Saya selama setahun saya sudah dapat kok keluhan orang terhadap BPJS itu apa. Hanya satu, tarifnya nggak sesuai. Kan itu. Kalau begitu tarif sudah saya perbaiki, lu nggak usah cari alasan lagi gitu maksud saya gitu loh. Makanya kalau saya kemarin tidak langsung uji coba setahun, nggak ngerti Ya tahu. saya tidak tangkap mereka punya bukti. Saya sengaja diulur. Apa masalahnya? Tarif nggak cukup, tarif nggak cukup. Semua tarif. Oke, sekarang kalau tarif udah nggak cukup apa nggak banyak. ya. Sekarang tarif udah diperbaiki, Anda tidak ada alasan. Kalau masih nggak cukup, 3 bulan kita evaluasi. Profesor Akmal udah bilang, NCC udah ngomong. Anda masukin hitungan Anda sudah anggaran cara ngitung, kasih kepada kita, perbaiki. Ya nggak ada alasan. Jadi sebenarnya DKI, kalau menurut saya, tidak ada alasan menolak BPJS. Harusnya pionir. Ya. Dan DKI lah yang paling siap melaksanakan BPJS. Karena sudah uji coba 1 tahun. Sistem semua. Jadi nggak ada alasan. Justru DKI jadi model sekarang. Pak Wagub, yang kita tampilkan di depan Ibu Menkes, Ya. di Pak Wapres itu adalah KJS Monitoring Clinic itu, Pak. Yang ada di tempat Bapak bisa lihat. Yang Oh, Viker. Viker itu, Pak. Coba kamu itu di sini udah sekian. Itu yang kita sampaikan. Itu
Itulah dia. Yang bikin mereka Oh, yakin. bisa Online. Makanya saya sudah bilang sama Menkes, itu karena saya yang berani pasang badan, Bu. Kalau Anda nggak punya model, Iya. Iya, tantangan deh Anda itu. nggak punya model, mencaci maki orang semua kan? Ke puskesmas juga kaget tuh Wapres Pak ngelihatnya aja. Iya. Ini puskesmas seperti ini. Heeh. Udah BRU lagi. Jadi nanti BRU satu-satunya baru DKI Pak. Kalau yang lain nanti pendapatan daerah dulu baru setor. Kita langsung udah otomatis. Ya sekarang Ibu siapkan aja untuk tanda tangan MOU untuk ya. ini. Sama satu lagi Pak, yang ini kita juga minta Askes bisa membuka diri dalam hal untuk sistem Pak. Ya. Karena kelihatan Itu kita udah ngomong udah sepakat. Karena kami tidak mau membuat laporan, saya mau lihat laporan. Ya. Askes nggak ada yang ditutupin kok. Itu nggak menghilangkan data. Supaya kami orang IT kami bisa ambil. Kalau nggak nanti masukin data puskesmas semua link itu, tukang ngetiknya habis waktu untuk ngetik. Nanti buat laporan Askes lagi. Maksud saya Askes pun dengan kita rujukan ini sama. Pak, mohon izin ya Pak ya, kami kemarin baru ketemu dengan 6 puskesmas. Ya. Saya tanya ada permasalahan apa yang boleh disampaikan, nanti kalau saya ada kesempatan saya sampaikan. Mereka minta tolong pikirnya Pak, karena pikirnya terakhir 3 bulan terakhir dari sejak Oktober ya awal, katanya lamban, jadi kadang-kadang surat rujukan itu, nomor itu bisa sampai sehari Jaringan. kemudian. Ya, servernya ibu mungkin nggak kuat. Apa siap nggak servernya? Jadi mereka minta Itu udah nambah, Pak. Hah? Udah nambah. Kok kalian di Cempaka Putih rupanya ada Itu galian ya? itu. Galian gitu. Lalu diperbaiki. Nggak kasih cek puskesmas itu Iya, masalah apa? mana? Makanya saya Apanya? minta mereka jangan pakai speedy. Bukan, saya ngerti. Punya mereka tuh kadang-kadang Speedy Pak. wifi kita pun drop. Iya, kalau jaringan ya. Speedy bisa lebih cepat. Jadi kan Pak Budi kan Pak Sandi kan jago tuh. Saya udah ketemu Pak sebelumnya. Saya udah jago tuh. Apakah aplikasinya yang perlu di-revise? Apakah jaringan komunikasi datanya? Apakah server yang di atasnya Askes itu Pak Wagub ya? Kemudian ataupun komputer yang ada di puskesmasnya ataupun orangnya gitu. Emailnya. Nah itu harus kita inventarisasi dan itu Maksud saya betul. setiap puskesmas itu satu-satu kita liatin. Askes benar. Sekarang Pak Sandi, bukan Askes BPJS ya. Iya. Pak Sandi kan harus jawab. Waktu orang itu mengeluh di Lamban, lambannya di mana? Orang IT harus jawab. Dia jangan cuma bilang kamu Askes apa BPJS lambat. Lambatnya di mana? Dari 6 itu ya Pak ya, saya memang udah gali pikirnya Pak. Jadi Aplikasinya. Aplikasinya. website mereka bisa buka, saya kompas, tapi kalau pikir login aja kadang-kadang 5 menit. Pikirnya aplikasinya ya. Mana Jadi Pak Budi bagus ya Bu ya? ya, dan Enggak mereka berarti terlalu banyak Ada. yang pakai, Bapak punya kapasitas nggak cukup mungkin. ya. Jadi itu mereka juga bisa masing-masing bisa identifikasi waktu mulai lambat itu Oktober. Jadi ada apa di Oktober itu. Mulai lamanya Oktober. Nah, ada satu kasus dari Tambora katanya ganti password itu tanpa pemberitahuan ke mereka. Jadi mereka harus tunda 2 hari. Jadi pasien itu numpuk, nggak bisa dapat surat rujukan. Dan sesudah mereka telepon katanya ke Askes hanya dapat kesimpulan bahwa password diganti. Akhirnya mereka ganti bisa login lagi. Jadi itu mungkin berapa hal memang kemarin itu dari puskesmas Teknis ya, ya lebih ke teknis ya. Saya minta- Pak Sadikin gini aja supaya saya ngikuti Pak Wagub punya pola gitu kan. Kalau itu resmi aja jadi kita punya bukti. Kan udah nih berdasarkan survei 6 ini, set email aja ke kita. Jadi Ya, cepat. biar cepet. Jadi yang lambat misalnya tempat kami saya bisa negor juga. Kan tahunya juga baru sekarang gitu kan. Jadi Ya, ada Pak. kalau itu mau cek di Tambora, Gambir. Nah, tapi saya pikir juga benar. sama- Nanti Bapak harus taruh di semua puskesmas itu kalau ada kesulitan teknis, ada hotline. PIC atau PIC. Karena selama ini kan, jadi orang yang semua operator itu akan lihat. Kalau lapor kita, speedinya ya. Speedinya. Ini langsung. Ini sudah karena tadi pagi Iya. kami sudah Pak dengan Pak. Makanya kalau ada masalah dia minimal orang ada nomor hotline untuk telepon ke BPJS. Saya ada masalah ini, jadi jangan sampai. Jadi kalau soal teknis ini Pak ya, saya pikir ya, makanya saya tanya, kalau Anda saya suruh bikin untuk robot sistem ini, nggak bisa siap juga. Kalau siap pun 2017, Anda harus ditelan. Karena ini memang sistem nasional. Gini Pak Wagub, kami laporkan pikir ini tidak hanya setelah diawali pionir oleh KJS. Sekarang ini Pak Wagub sudah 2 bulan, 3 bulan terakhir ini itu dilakukan di beberapa provinsi yang lain.
menyusul. 6 6 provinsi yang lain itu menyusul. Ya Jawa Barat, ya Gorontalo, ya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, terus di Aceh segala macam itu dimunculin. Jadi nanti kita juga akan cek Pak Sadikin ke yang lain-lain. Apakah tadi Pak Sadikin bilang aplikasinya, or apanya gitu? Karena kita punya monitornya Pak. Nanti kalau Pak Wagub datang ke kantor kita bisa lihat tuh. Yang Provinsi mana yang bermasalah, dia tidak akan naik itu datanya itu. Data Vikernya itu tidak naik itu. Kalau monitornya di tempat Pak Wagub yang untuk KJS kan lihat puskesmasnya, oh dia tidak naik. Yang ini kita lihat provinsinya, lebih makronya lagi. Jadi kalau misalnya semuanya tidak naik di 6 provinsi ini, something wrong pada sistem kita. Tapi kalau hanya sekian daripada sekian, itu harus diteliti satu persatu. 5 poin itu tadi. Hardware-nya, jaringan komunikasi datanya, apanya segala macam. Kayak Cempaka Putih itu beberapa hari sebelumnya itu kita cek, nah galian putus Pak, putus galian selang optiknya itu, jebrek gitu kan. Berapa hari nggak main, kita cek. Ya udah berarti selesai. Loh, Iya, Pak. jadi kalau ada pertimbangan-pertimbangan tadi, ada apa lagi yang hasil rapat kemarin? Pada prinsipnya mereka setuju Pak. Ya maksudnya kasih tahu saya bacain apalagi kekurangan keberatan kalau dengan BPJS. Nggak ada Pak. Karena saya punya kepentingan nasional terus kan. Dan intinya kemarin mendukung Ada, semua ya. semua mendukung Pak. Nah, satu yang agak susah itu Hanya pegawai. khawatir duitnya nggak cukup kan. Nggak itu Pak. Karena dengan dibayar nanti kok, dibayar di awal. Yang bermasalah adalah tenaga golongan yang non honorer tetapi bekerjanya tidak pada BLU. Itu yang bayar siapa? Sampai tadi kemarin sore belum Pak. Pegawai kita. Iya. Tapi bukan statusnya bukan BLU. Menurut Pak Inspektor tidak masuk di dalam kepegawaian, nggak bisa masuk itu Pak. Padahal rumahnya di luar Jakarta. Nggak usah pusing kalau dia di luar Jakarta ya. Kalau di luar Jakarta dia mesti kita belikan sebagai pegawai bagian dari gaji. Honorer di mana? Di honorer Di masing-masing di sini di balai kota sini. Dia anggarkan beli PBI. Kayak ini berlaku nasional. Iya. Gak usah pusing. Yang tadi Bapak bilang orang pegawai salon aja bisa beli, masa nggak bisa beli gitu? Gak usah pusing itu. Yang honorer semua, yang semua pegawai kita. Intinya saya kan semua orang harus punya jaminan kesehatan. Pengelompokan Pak, kemarin yang ditanyakan Pak Inspektur. Beli. Pengelompokannya sebagai apa? Non PBI kita Kerja penerima upah. jadi dia dianggarkan di bagian gajinya. Ya, dia pakai Di porsi gaji. tidak pakai Dia gajinya bulanan kan Bu? Gajinya di masing-masing tidak. Bulanan kan? Ya. Ya sudah 5% daripada gaji itu 2% 3% beban pemberi kerja. pemberi kerja dianggarkan, 2% potong dari dia. Untuk dia dan berikut anggota Tapi kalau mau dibayar semua oleh Kita bisa kerja, bayar semua. Wah. minimal UMP. Pokoknya bayar 25.000 bayar. 25.500 Bukan, tidak pakai itu Pak, Pak. satu lagi Pak. Kemarin kan penyakit narkoba, HIV/AIDS nggak dibayar. Nah itu artinya program DKI kan harus tetap masuk di sana. Iya. Oh jangan dong. Kan kalau Narkoba nggak dibayar oleh dia Pak. Nggak Jadi ada dibayar. beberapa Pak kan dari Wagub. pusat kan itu kan yang HIV. Obatnya dari pusat, tapi yang kegiatan periksa dokternya di rumah sakit itu kemarin kan ada komplain. Itu yang bayarin siapa? Nah itu yang harus dipikirin dari sini. Kalau orang kena HIV sebenarnya kena Dia sakit. langsung di ini Pak, di dalam ruang lingkup benefitnya disebutkan yang pelayanan yang tidak ditanggung adalah yang tidak mengikuti prosedur, narkoba, kemudian kosmetik, kemudian ortodonsi kayak gitu-gitu Pak. Usaha bunuh diri, HIV/AIDS, enggak. Soalnya Itu kita adakan di perpresnya. Dan satu lagi yang Program harus aja masuk kita Karena ada program nasional. kan? Ada program nasional. Itu Ada masuk program ya Pak. program. Yang harus kita pikirkan Pak, yang ini khusus untuk orang-orang telantar di DKI. Karena orang telantar ini oleh teman kita di BPJS itu tidak dimasukkan di dalam kepesertaan JKT. Sedangkan sama teman kita di Kementerian Kesehatan itu adalah tanggung jawab negara. sekarang gini. Jadi ini masih belum ketemu. Sekarang gini Pak, makanya saya bilang paling sial yang telantar itu kita mesti lihat dari daerah mana. Kalau dia tidak masuk, makanya jadi fleksibel kan mesti kan kita ada 3 bulan kan ada sinkronisasi data. Kalau sampai telantar masuk belum ada kartu, patokan kita sederhana. Asal ada KTP DKI, asal orang DKI yang mau masuk, tanganin. Duit tanganin kita kasih. Justru yang begitu-begitu nggak punya KTP DKI. Contohnya misalnya di Pati Laras, orang gila semua, nggak punya identitas, nggak punya. Kita urusin. Kalau dia nggak KTP kita anggap orang DKI kasih.
Kenapa tidak boleh kasih orang gila satu KTP di panti kita? Kemarin sudah dihitung Pak itu, masuk di dalam non PBI. Sudah kita masukkan di dalam paparan nanti hari Senin. Non PBI? Iya. Kita bayangkan mereka non Iya, PBI. iya, karena kan mereka menjadi satu kesatuan di panti. Nanti kalau non PBI berapa kita mesti 25.000. Itu berapa orang hitungannya? Sekitar 2.500-an. Karena kalau menurut prinsip definisi undang-undang, yang 3,5 juta kita itu, 3,4 juta itu ada PBI. Iya. Hanya pemerintah pusat mau menanggung 1,2, Pemda menanggung sisanya. Iya. Nah, yang model seperti itu berarti masuk semua pegawai yang non PBI seperti honorer udah. Iya. Jadi jangan salah loh Pak. Ya, jadi non PBI tambah PBI itu gitu. Jadi kan kalau menurut kita kan udah bukti DKI udah punya data yang jelas bahwa yang tidak mampu itu lewat puskesmas itu ada 3,3 juta. Kita naikkan 3,5 juta. Nah, sisanya dari yang APBN itu pasti APBD untuk orang yang tidak mampu biasanya. Saya laporan untuk Aceh polanya sama. Mereka juga ada panti asuhan, ada panti jompo, ada Masuk yang mengantar orang yang jalan-jalan tidak tahu Udah, Bu. dirinya sendiri. Kalau itu Bisa. aja, enggak Betul. itu masuk non PBI. Masuk PBI. PBI kan Oh, bisa. oke. Bisa. Kita masuk PBI aja. Tapi itu harus binding KLPS. Kalau nanti suatu saat ada orang yang kita belum tahu siapa, tapi dijamin atas persetujuan dinas Kasih. kesehatan dan Kasih. kasih nanti kita rekonsiliasi. Betul. 3 tahun ada tambahan. Betul. Yang Betul. itu sebenarnya sudah kita pikirkan, yang kita Alamatnya di panti. Iya. yang kita takutkan gini Pak, nanti DKI jadi import orang gila semua di sini. Maksud saya begini Pak. Maksud saya begini. Kalau itu sampai terjadi pun orang datang, toh daerah lain juga sama. Dia juga. Makanya kenapa saya ngotot BPJS harus jalan. Kalau BPJS tidak jalan Pak, kalau Bapak cuma Jamkesda, itu yang Bapak modelnya terjadi. Sekarang masuk di sini semua. Betul, Pak. Justru Jamkesda kita yang membuat orang masuk semua. Tapi kalau dengan BPJS tidak. Kalau dia bisa dipulangkan, diurus. Kan kita ada kerja sama KRI-nya dapat ya, Pak. kerja sama provinsi. Itu yang saya selalu ngomong. Kenapa penting DKI uji coba ini kepentingan nasional. Itu untuk atasi itu Pak. Jadi nggak usah khawatir. Berarti udah fix Bu. Semua Iya, kita iya. kasih segitu. Bila perlu kita bilang 3,5 atau 4 juta kalau mau aman. Kita adjust lah. Kalau dikurang kan ya Bu, kita tambahkan lagi tiap 3 bulan. Kalau kurang kita tambahkan. Kalau bayarnya per 3 bulan di muka. Ya selesai ya. Pak Jadi yang satu. Wagub satu dengan Bu Di nanti kami teruskan, tapi Pak Wagub mungkin laporkan mungkin nanti kan Minggu depan ya Pak ya. puskesmas ini kan pendidikan pelayanan kesehatannya harus kita tingkatkan Pak. Pak Bu Di Gubernur sudah kalau kerja gubernur sama. nggak mau datang, saya datang paraf aja. Oh, gubernur. Ya, Bu Itu Di kan kan sudah. gubernur. Ya, Kalau enggak, gubernur nggak bisa datang, wakil kan hanya paraf aja. Waktu seremonialnya itu loh. Iya. Nanti berkasnya dibawa gubernur datang. Kalau Pak Contoh Gubernurnya kecil lah. Pak Bagus juga nggak apa-apa. Iya. Gua di Kaskus biar lihat Pak. Contoh, ya Iya, biasanya ini kalau saya Pak Buk kirim. datang kita jangan ketemu dulu. Maksudnya pergub kita mah Saya kirim Bu Ponco, nanti Bu Ponco Aceh ya? Iya, Aceh, Aceh. Aceh, iya. sip lah. Pak Wagub mungkin Bu Din kan kan sudah kerja sama ID untuk meningkatkan layanan puskesmas. Pak, maksud saya biar jadi contoh juga DKI. Karena saya lihat kemarin waktu di Cipakapu itu kan Bagus. awal segala macam itu harus kita Semua kayak gitu kok kita. Kita bisa mau standar. tidak. Kantor lurah, camat, Betul. puskesmas Enggak, standar. maksud saya Pak, biar dokter-dokter keluarga atau dokter klinik swasta itu jadi jejaringnya puskesmas. Iya. Yang rencananya Bu Din itu. Iya. Itu nanti jadi contoh yang provinsi lain Pak Wagub. Sip, kalau gitu. Oke. Ya, makasih ya. Terima kasih. Tinggal IT aja untuk linknya mana. Makasih Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Iya, terima kasih. Bu Ponco langsung ikut saya ya Bu. Ya, pokoknya